mengakhiri, ya, kita akan meninggalkan badan tulang belulang dan daging yang bersifat sementara ini, ya. Dan karena kita adalah sesungguhnya adalah kesadaran, kita adalah jiwa, ya. Karena itu marilah kita pada sisa hidup kita yang masih apakah panjang ataupun pendek, marilah kita menjadikan diri kita lebih serius dalam keseruan Krishna ini, dalam pengabdian kita, untuk kita tidak terperangkap dalam konsep badan material dan ingin mempertahankan badan material di dunia ini, ya. Dan ini pelajaran yang sedang diberikan oleh Prabhupada pada murid-murid beliau ketika itu. Ada lebih dari satu penyembah yang membandingkan Prabhupada dengan Bhisma Dewa, yang memberikan ajaran-ajaran penting saat hari-hari terakhir. Seperti halnya Bhisma Dewa tidak merasakan sakit dan menyampaikan diskusi yang bijak dan penuh cinta kasih, bahkan dari tempat tidur panah, ya. Dan seperti halnya Bhisma menentukan waktu kepergiannya dari dunia dengan kehendak bebasnya. Demikian pula Srila Prabhupada menghabiskan hari-hari terakhirnya tanpa mengindahkan kondisi fisiknya, menunda kematian, dan memberikan instruksi kepada putra-putra spiritualnya yang lugu. Tetapi putra-putra Prabhupada tidak bisa lebih lama lagi berdiri dan hanya mendengarkan pelajaran-pelajaran filsafat. Prabhupada telah menerima kasih sayang mereka ketika mereka memohon agar beliau tetap tinggal, dan sekarang mereka ingin mengekspresikan kasih sayang tersebut dalam satu-satunya dunia yang mereka pahami, sebuah dunia bersama Srila Prabhupada, tinggal dan berbincang bersama mereka, tertawa ataupun mencerca mereka sesuka beliau. Mereka ingin beliau makan dan minum dan menjadi kuat kembali secara fisik. Jadi pada saat-saat terakhir, beberapa hari terakhir ini, Srila Prabhupada memberikan kesempatan pada semua murid-murid beliau tanpa ada yang dibatasi untuk bisa selalu sebanyak mungkin bersama Srila Prabhupada, melakukan pelayanan apapun ataupun hanya mengelilingi Srila Prabhupada sambil berjapa ataupun kirtan seperti itu, ya. Dan pada saat-saat itu Srila Prabhupada sepenuhnya sadar, ya, tidak seperti orang-orang ataupun kita di dunia material ini meninggalkan badan dengan penuh kecemasan, karena pada hakikatnya orang-orang di dunia material ini begitu terikat dengan kehidupan material dan badannya, karena mereka berpikir bahwa dengan badan yang mereka miliki, badan yang kita miliki, kita dapat memuaskan indera-indera kita, ya. Tapi Prabhupada memberikan pelajaran lain pada kita, ya, yaitu bahwa kita harus mempersiapkan diri. Bagaimanapun juga, suatu saat kita pasti akan meninggalkan badan ini. Inilah ujian terakhir yang harus kita hadapi. Apakah kita akan meninggalkan badan ini sambil sadar akan Krishna, seperti Srila Prabhupada, Bhisma Dewa, Srila Gurudev, dan yang lain-lainnya, para acarya yang lain-lainnya. Ataupun kita meninggalkan badan ini sambil terikat dengan dunia materi ini dan penuh kesedihan, ya. Namun Prabhupada kembali nampak berubah, ya. Beliau pada saat itu memberikan kesempatan, ya, seolah-olah beliau memperpanjang waktu beliau beberapa hari, ya. Di satu sisi beliau ingin memenuhi keinginan muridnya untuk tinggal lebih lama, tapi di sisi lain juga Prabhupada menunjukkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Krishna. Apapun yang menjadi kehendak bebas Krishna, ya, itulah yang Prabhupada ingin ikuti. Dan Prabhupada juga memiliki kehendak bebas, apakah beliau ingin tinggal lebih lama ataupun mengikuti keinginan Krishna. Dan akhirnya beliau memilih untuk mengikuti keinginan Sri Krishna. Namun Prabhupada kembali nampak berubah, dan beliau mulai menolak makanan dan minuman. Beliau telah menunda kepergiannya untuk bertukar rasa penuh kasih sayang dengan murid-muridnya. Namun pada saat yang sama, dengan cara menolak untuk makan dan minum, beliau memperlihatkan bahwa beliau lebih memilih untuk pergi meninggalkan mereka, ya.
Ketika ditekan, beliau mengakui bahwa itu adalah tindakan mustahil. Hidup tanpa makanan atau minuman. Tidak pula beliau mengharapkan atau menginginkan keajaiban. Tetapi demi alasannya sendiri, beliau tak mau makan. Beliau mengatakan bahwa pemulihan adalah hal material dan beliau tidak menginginkan hal tersebut. Ya. Jadi beliau sudah, ya. Ketika itu ada juga seorang teman beliau yang seorang dokter, ya, yang ingin membuka tempat praktik dan farmasi di Brindawan begitu, dan sambil mereka berkeinginan untuk merawat Srila Prabhupada. Ya, itu disampaikan oleh murid beliau. Kemudian Prabhupada mengatakan, ya boleh saja dia membuka bisnisnya, membuka usaha farmasi di sini ataupun buka praktik di sini. Ya, itu adalah kepentingan dia sendiri. Tapi saya tidak mau dirawat lebih lanjut oleh dia, seperti itu Prabhupada mengatakan. Artinya Prabhupada sebenarnya sudah siap untuk mengakhiri lila beliau menuruti keinginan Krishna, tetapi di sisi lain masih memberikan kesempatan kepada murid-murid beliau untuk berinteraksi dan menerima pelajaran terakhir ini dari Srila Prabhupada. Beliau menjaga diri tetap dekat dengan kehendak Krishna. Nah, di sini dasar. Ya. Beliau menjaga diri beliau tetap dekat dengan kehendak Krishna. Membiarkan nama suci memelihara dirinya. Para dokter yang datang seringkali bingung, tetapi seorang Vaishnava akan mengerti dan menghormati hak beliau. Pelayan-pelayan Prabhupada melakukan usaha-usaha yang penuh kecemasan untuk mendorong Prabhupada agar menjalani perawatan teratur. Tetapi Prabhupada lebih memilih hanya menerima kirtan dan bhagavatam, sambil pada saat yang sama memelihara kemauan untuk hidup. Beliau prihatin terhadap kecemasan murid-muridnya dan menjelaskan dengan sabar situasi yang membingungkan keadaan mereka sekarang. Beliau menghendaki perawatan mereka dan membiarkan mereka berusaha merawat diri beliau. Mengetahui bahwa hal itu membawa mereka lebih dan lebih lagi kepada cinta kasih penyerahan diri. Namun lambat laun menjadi semakin jelas bahwa kehendak Krishna mengisyaratkan kepergian Srila Prabhupada. Nah, di sini seolah-olah ada sebuah dilema. Ya. Di satu sisi, Srila Prabhupada sudah mengetahui dan ingin berserah diri kepada kehendak Krishna. Tapi di sisi lain masih memberikan kesempatan pada murid-murid beliau untuk melakukan perawatan seperlunya dan mendampingi beliau, berinteraksi dengan beliau seperti itu. Ya. Inilah cinta kasih seorang guru kerohanian kepada murid-muridnya, seperti seorang ayah kepada putra-putrinya, ya, yang sangat mencintai dan menghormatinya seperti itu. Ya. Jadi beliau masih memberikan kesempatan pada murid-murid beliau untuk merawatnya dan sebagai berinteraksi, sehingga dengan cara demikian itu memperkuat keyakinan mereka dan kedekatan mereka kepada Srila Prabhupada. Ya. Kemudian Bhavananda membujuk, ya, Srila Prabhupada, kehadiran Anda di planet ini adalah satu-satunya hal yang menghalangi serangan gencar efek Kali Yuga. Kami bahkan tidak mampu membayangkan apa yang akan terjadi jika Anda pergi. Ya. Keputusan ini bukan di tangan saya, ini Prabhupada menjelaskan. Ya. Jadi di dalam kata-kata Bhavananda, ya, mengatakan bahwa dia ingin supaya Prabhupada tetap bertahan untuk melindungi mereka dari pengaruh Kali Yuga dan serangan Kali Yuga ini. Ya. Itu tersirat di sini dalam kata-kata dari Bhavananda Prabhu. Tetapi Prabhupada mengatakan keputusan ini bukan di tangan saya, kata Srila Prabhupada, dengan kejadian kesadaran yang sempurna ada di tangan Krishna Balaram. Jadi beliau memahami sepenuhnya bahwa segala sesuatu itu adalah di bawah kendali Krishna dan Balaram. Arca pujian Srila Prabhupada di Brindawan. Srila Prabhupada selalu berbicara jelas, logis, dan
dengan pengabdian sempurna kepada Krishna. Sampai saat terakhir pun beliau mengurusi hal-hal praktikal, membentuk Bhakti Vedanta Swami Charite, terus untuk membangun kembali kuil-kuil purba di Bengal dan mengatur rincian-rincian akhir sehubungan dengan properti dan uang kekayaan ISKCON. Selama mengurusi segala hal tersebut, beliau selalu waspada dan kusuk dalam Kirtan dan Bhagavatam. Nah, di sini Prabhupada sebagai pemimpin tertinggi di dalam ISKCON, jadi bahkan pada saat-saat terakhir itu pun beliau masih sadar sepenuhnya untuk mendidik murid-murid beliau untuk bagaimana membuat yayasan, untuk mengumpulkan dana untuk merenovasi ataupun membangkitkan kembali tempel-tempel di Bengal yang sudah purba, yang sudah rusak seperti itu. Dan beliau memberikan contoh yang sempurna di sini. Tapi di sisi lain, beliau tetap tergantung pada nama suci dan Srimad Bhagavatam. Ya, jadi beliau masih melakukan tugas-tugas secara manajerial ataupun tugas material yang kita mungkin bisa dibedakan seperti itu. Tapi di sisi lain, beliau mempersiapkan diri beliau untuk tetap menjaga kesadaran Krishna, ya, dengan cara kirtan dan terikat pada Bhagavatam seperti itu. Nah, ini juga satu contoh lagi yang dapat kita petik dari Srila Prabhupada. Semoga di akhir hidup kita semua, ya, dapat sadar seperti ini dan lebih terikat dengan kirtan ataupun nama suci dan Srimad Bhagavatam. Namun menjadi jelas bagi murid-muridnya bahwa beliau telah berjanji bahwa tanpa dapat dihindari beliau kembali bergerak menuju pelajaran terakhir. Beliau sedang mengajarkan bahwa cinta melampaui kematian, bahwa cinta seorang penyembah mampu memanggil guru spiritual untuk kembali ke dunia untuk tetap tinggal, dan bahwa seorang penyembah murni memiliki kemampuan untuk tetap di dunia ini melewati batas waktu yang ditetapkan baginya. Namun sementara itu, beliau sedang maju secara mantap menuju titik akhir. Para penyembah tidak merasa marah terhadap beliau ataupun merasa tertipu karena beliau melakukan demikian. Beliau telah memberitahu mereka bahwa beliau memiliki kehendak bebas yang diberikan oleh Krishna. Dan mereka juga dengan kehendak bebasnya telah meminta beliau untuk tetap tinggal, dan beliau telah menyetujuinya. Namun mereka tahu bahwa beliau tidak wajib melaksanakannya. Walaupun mereka berdoa, jika Sri Krishna memberitahu Prabhupada bahwa beliau harus pulang kembali kepada Krishna, apa yang dapat mereka lakukan selain menerimanya? Jika Srila Prabhupada menerimanya, maka mereka juga akan menerimanya. Namun tidak ada sesuatu pun yang bisa mengubah fakta cinta kasih penyerahan diri mereka. Hal itu sekarang telah menjadi sebuah janji mantap yang tidak bisa dihancurkan oleh perubahan material apapun. Mereka telah melewati ujian pelayanan cinta kasih yang kekal, dan hal itu tidak bisa dibawa pergi oleh kematian. Nah, di sini menunjukkan bahwa masing-masing baik murid Srila Prabhupada dan Krishna memiliki kehendak bebas. Ya, artinya kehendak bebas, kehendak untuk bisa memilih. Ya. Murid-murid Srila Prabhupada menginginkan dengan kehendak bebasnya berdoa kepada Krishna agar Srila Prabhupada bisa tinggal lebih lama. Ya, Srila Prabhupada juga memiliki kehendak bebas. Apakah beliau akan mengikuti permohonan murid-murid beliau ataupun mengikuti keinginan Krishna? Seperti itu. Krishna juga memiliki keinginan bebas. Tapi ketika murid-murid ataupun para penyembah dengan ikhlas memohon, Krishna bisa muncul, bisa menunda kepergian seseorang seperti itu. Dan itu juga sudah dibuktikan beberapa kali. Srila Prabhupada sudah menghadapi keadaan kritis, dan ketika itu, ya, Srila Prabhupada menyuruh
murid-murid beliau untuk berdoa kepada Krishna. Dan akhirnya Krishna mendengarkan doa-doa itu dan memberikan kesempatan lebih lama untuk Srila Prabhupada melaksanakan pengabdian dan menuntun murid-murid beliau di dunia ini. Tapi pada saat-saat ini Srila Prabhupada sepenuhnya berserah diri kepada kehendak bebas Krishna, seperti itu. Sampai saat-saat terakhir terdapat selingan-selingan rasa manis. Demikian pula pertunjukan mood perjuangan Prabhupada yang gigih untuk Krishna. Suatu hari adik perempuan Prabhupada, Pisima, datang tanpa disangka-sangka dan Prabhupada memintanya untuk memasak kicri. Pada saat itu Kitananda sedang berusaha membawa Srila Prabhupada ke arah jalan pemulihan dengan secara bertahap meningkatkan cairan tubuhnya. Dan Kitananda beserta para penyembah lainnya menentang ide secara tiba-tiba makan makanan padat. Tetapi Srila Prabhupada memaksa. Bukan masalah apakah yang dimasak itu baik ataupun buruk bagi saya, kata Srila Prabhupada. Dia adalah seorang Vaisnavi. Itu akan baik bagi saya. Kemudian beliau memulai berbicara dalam cara yang sangat rendah hati. Mungkin saya menjadi sedikit sombong karena kemewahan dan kesuksesan saya, kata beliau. Sekarang Tuhan telah memecahkan kesombongan itu. Ya. Jika kamu tidak punya badan, apalagi yang bisa kamu banggakan? Itu kata Prabhupada. Bhakti Charu memprotes. Srila Prabhupada, apapun yang Anda lakukan, Anda melakukannya untuk Krishna. Kemudian Prabhupada mengatakan, mungkin demikian, tetapi di dunia ini, secara tanpa disadari, kamu melakukan kesalahan. Ketika Pisima mendengar hal ini, ia membantah, tidak. Ia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Anda tidak pernah dapat melakukan kesalahan, kata Bhakti Charu. Anda sangat dicintai oleh Tuhan. Bagaimana bisa Anda melakukan kesalahan? Kemudian Srila Prabhupada berkata, saya sedikit temperamental. Saya seringkali menggunakan kata-kata seperti rascal, dalam kurang ajar dan sebagainya. Saya tidak pernah kompromi. Mereka bisa menyebutnya sebuah gada di satu tangan dan Bhagavatam di tangan lain. Seperti itulah saya. Seperti itulah cara saya mengajarkan. Bagaimanapun, siapkan segalanya untuk adik saya. Jadi Srila Prabhupada di sini menunjukkan kasih sayang beliau pada adiknya, dan juga di sisi lain memberikan pelajaran kepada murid-murid beliau. Dan di sini Srila Prabhupada mengatakan cara bagaimana beliau memanage kesadaran Krishna ini, ISKCON ini, yaitu dengan dua hal. Satu, dengan tangan besi, dengan kekerasan, ataupun dengan keras untuk menegakkan disiplin. Dan di sisi lain, di tangan satunya adalah Bhagavatam, artinya adalah tuntunan spiritual, seperti itu. Juga ada kunjungan dari saudara-saudara seguru Srila Prabhupada, dan kembali Prabhupada memohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Suatu kali Niskincana Krishnadas Babaji, Puri Maharaj, Asrama Maharaj, Ananda Prabhu, Purushotama Brahmachari, dan kira-kira 20 orang lainnya datang dan duduk di sebelah tempat tidur Prabhupada. Beliau sedang istirahat ketika mereka tiba, dan mereka bergabung dalam kirtan sampai beliau terbangun. Ketika beliau melihat mereka, beliau meminta untuk didudukkan. Beliau menyapa mereka. Di seluruh penjuru dunia terdapat lahan yang indah untuk mengajarkan kesadaran Krishna. Srila Prabhupada berkata, saya tidak peduli apakah saya akan sukses ataupun tidak. Orang-orang berminat ikut.
mereka semua juga bersedia ikut. Jika kita mengajarkan bersama-sama, kata Mahaprabhu, Prithivite akan menjadi kenyataan. Kita punya segalanya. Sebarluaskan nama suci dan sebarkan persadam. Terdapat lahan yang indah. Di Afrika, Rusia, di mana-mana mereka menerima. Ketika Prabhupada memulai memohon agar saudara-saudara segurunya memaafkan dirinya, mereka membantah, Anda adalah pemimpin kekal. Salah seorang di antara mereka menyatakan, Anda menguasai kami, membimbing kami, dan memarahi kami. Kemudian Prabhupada mengulangi, maafkan segala kesalahan saya. Saya menjadi sombong akan segala kemewahan saya. Kemudian Puri Maharaj mengatakan, oh tidak, Anda tidak pernah menjadi sombong. Ketika Anda mengajarkan kemewahan dan kesuksesan mengikuti Anda, itulah karunia Tuhan dari Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Krishna. Tidak ada kemungkinan bahwa Anda melakukan kesalahan. Ketika Srila Prabhupada menyatakan diri Mahapatita sangat jatuh, Puri Maharaj tidak menerima. Anda telah menyelamatkan jutaan orang di seluruh dunia, katanya. Karena itu, tidak ada kesalahan di pihak Anda. Dan Anda semestinya disebut Mahapatita Pawana, penyelamat besar kaum yang jatuh. Yang memang itulah ya gelar yang pantas untuk Srila Prabhupada. Beliau adalah Mahapatita Pawana, penyelamat Roro yang paling jatuh di seluruh dunia ini, seperti kita-kita ini. Murid-murid Prabhupada menganggap permintaan maaf Prabhupada kepada saudara segurunya sebagai perwujudan kerendahan hati. Tetapi mereka juga bingung. Tentu, saudara seguru Prabhupada tulus mengatakan bahwa Prabhupada tidak melakukan kesalahan apapun. Apapun yang telah beliau lakukan, dilakukannya untuk Krishna. Tetapi setelah Prabhupada juga tulus meminta maaf. Itulah keindahan kerendahan hatinya. Meminta maaf kepada semua orang. Nah, ini juga satu pelajaran penting bagi kita, ya, untuk kita tetap rendah hati, tetap tunduk hati, dan jangan pernah melakukan kesalahan apapun pada siapapun, terlebih kepada para penyembah. Ya. Karena kesalahan pada para penyembah itu akan membuat kita, ya, perjalanan bakti kita akan terhambat. Ya. Karena itu dengan sikap rendah hati, dengan selalu sadar dan meminta maaf atas kesalahan yang mungkin tanpa sadari kita lakukan, itu akan dapat menyelamatkan diri kita dari kesombongan seperti itu. Untuk tujuan pengajaran, memperlihatkan hal seperti ini tidak selalu menjadi cara yang paling efektif untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran penuh karunia dari Sri Krishna di setiap kota dan desa. Tetapi sekarang hal itu bisa diperlihatkan. Di London dan sekarang di Vrindavan, Prabhupada memperlihatkan rasa kasih sayang dan penghargaan yang lebih kepada murid-muridnya tanpa cercaan yang biasanya diperlukan dalam melatih seorang murid. Sikap rendah hati yang sempurna ini adalah tanda tingkat tertinggi dalam bakti. Ya. Jadi, jika kita memelihara sikap rendah hati ini adalah fondasi kuat untuk perjalanan bakti kita. Srila Prabhupada telah menjelaskan dalam buku-bukunya bahwa seorang Madhyama Adhikari, penyembah kelas 2, melakukan pembedaan-pembedaan antara penyembah, orang yang bukan penyembah, yang tidak berpengetahuan, dan orang-orang jahat. Sedangkan seorang Mahabhagavata ataupun penyembah kelas utama melihat semua orang sebagai pelayan Tuhan kecuali dirinya. Namun kadangkala Mahabhagavata berkeinginan turun dari tataran kelas utama hanya untuk menjalankan pelayanan paling murah hati berupa mengajarkan kesadaran Krishna. Murid-murid Srila Prabhupada semua telah membaca tentang tingkat Mahabhagavati dalam kitab-kitab suci
Dan sekarang mereka melihat hal tersebut diperlihatkan sepenuhnya saat Prabhupada mengatakan dirinya sebagai orang yang paling jatuh dan meminta maaf kepada semua orang. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Srila Prabhupada. Beliau adalah seorang utama adhikari. Beliau adalah penyembah murni Krishna yang datang dari dunia rohani, dikirim oleh Krishna untuk menyebarluaskan kesedaran Krishna ini di seluruh dunia. Jadi bagi beliau sebenarnya tidak seperti dikatakan dalam diskusi tadi, beliau tidak ada kesalahan, tidak ada kesombongan apapun. Tetapi untuk memberikan contoh kepada kita, beliau menunjukkan sikap rendah hati dan selalu memohon maaf kepada yang lainnya. Inilah yang harus kita petik dari contoh ini, ya, supaya kita perjalanan bakti kita bisa terus melangkah maju seperti itu. Srila Prabhupada telah mendengarkan tentang program seorang muridnya, Lokanath Swami, yang membawa kelompok kecil penyembah naik kereta kerbau dan mengajarkan ke desa-desa di pelosok India. Lokanath memberitahu Srila Prabhupada bahwa selama perjalanan mereka telah mengunjungi tirta-tirta seperti Badarik Ashram dan Bim Kapur. Srila Prabhupada gembira dengan hal ini. Dan kemudian beliau mengembangkan keinginan rohani untuk pergi naik kereta yang ditarik dengan kerbau-kerbau untuk mengelilingi area Brindavan. Kamala Krishna dan Bhavananda yang melayani Prabhupada dengan keintiman yang semakin meningkat merasa tidak mampu mendukung keinginan Srila Prabhupada ini. Karena mereka berpikir bahwa badan beliau yang tidak sehat tidak akan bisa bertahan dari guncangan kasar di jalanan. Ya. Tetapi Srila Prabhupada beralasan bahwa meninggal saat parikram adalah mulia. Dan beliau meminta mereka membawa beliau. Sebuah kontroversi berkembang di antara para penyembah. Saat beberapa orang mengatakan bahwa kehendak Prabhupada untuk melakukan parikram harus segera dihormati sebagai sebuah perintah dari guru spiritual, beliau menginginkannya dan seyogianya tidak ditolak. Tetapi dokter memastikan bahwa badan Prabhupada tidak akan bertahan dari guncangan kereta. Para penyembah yang banyak berkumpul di sekeliling tempat tidur Srila Prabhupada memiliki berbagai pendapat yang berbeda, dan Prabhupada bisa melihat hal ini. Namun menjalankan permintaan beliau, Lokanath pergi menyewa kereta lengkap dengan kerbau-kerbau dan menyiapkannya untuk dikendarai. Lokanath dan Hamsaduta menyarankan bahwa parikram bisa berjalan menuju kota Brindavan ataupun mengunjungi 7 kuil utama para Goswami. Namun kemudian mereka mengatakan bahwa karena besok Govardhan Puja, Prabhupada bisa pergi ke Bukit Govardhan. Tetapi Tamal Krishna, Bhavananda dan Bhakticharu memprotes, kukuh menentang parikram itu. Percobaan 1 hari, kata Prabhupada, hanya 1 hari. Yakinlah bahwa saya tidak akan meninggal dalam 1 hari ini. Beliau menyukai ide pergi ke Govardhan dan kita akan memasak di sana, kata beliau. Lokanath Swami sudah berpengalaman, kata Prabhupada meyakinkan mereka. Buatlah piknik yang sangat bagus. Kata beliau seperti itu. Setelah mendiskusikannya berulang kali, para penyembah akhirnya memutuskan bahwa keesokan pagi-pagi sekali mereka akan membawa Prabhupada naik kereta kerbau menuju Govardhan. Mayoritas penyembah kemudian meninggalkan Prabhupada sendirian malam itu. Kemudian malam itu Srila Prabhupada menerima kunjungan Niskincana Krishnadas Babaji yang duduk bersama Prabhupada, menyayangi dan kadangkala berbicara dalam bahasa Bengali. Tiba-tiba Tamal Krishna dan Bhavananda datang menuju sisi tempat tidur Prabhupada. Mereka berlinang air mata, tenggelam dalam kecemasan. Prabhupada mengerti
Kalian meminta agar saya tidak pergi? Tanya Prabhupada. Ya, sila Prabhupada, kata Tamal Krishna. Saya akan sampaikan kepada Anda. Saya menjadi sangat marah di kamar atas. Saya berjalan berkeliling. Dua penyembah memberitahu saya bahwa jalan sangat buruk. Dan jika Anda pergi melintasi jalan ini, Anda akan terguncang ke depan dan ke belakang. Jalan itu buruk sekali. Saya hanya tidak bisa mengerti, sila Prabhupada, mengapa kita harus pergi besok? Di antara siapapun yang ingin Anda bepergian, saya salah satunya. Tetapi mengapa kita harus pergi ketika Anda dalam kondisi seperti ini? Saya tidak bisa mengerti. Mengapa kita harus melemparkan semuanya ke jendela bahwa kita harus pergi besok? Saya tidak mengerti. Kemudian sila Prabhupada berkata, baiklah. Ya. Sila Prabhupada langsung menyetujui mereka agar tidak jadi pergi. Jai sila Prabhupada, kata Bhakti Charu yang juga hadir saat itu. Terima kasih sila Prabhupada, kata Bhavananda dengan rasa yang sangat lega. Baiklah, apakah kalian puas? Ya. Kemudian sila Prabhupada berkata lebih lanjut, sekarang saya puas. Ya. Oh, Bhavananda berkata lebih lanjut, sekarang saya puas sila Prabhupada, kata Bhavananda. Ya, sangat. Ya, saya sangat cemas. Jangan khawatir, saya tidak akan membuatmu cemas. Sebenarnya sila Prabhupada, kata Tamal Krishna, kami begitu terikat kepada Anda dan kadangkala Anda praktis membuat kami gila. Malam ini kami merasa gila. Tidak, saya tidak akan lakukan itu, kata Prabhupada. Babaji Maharaj, sila Prabhupada menoleh kepada Niskincana Krishna Das Babaji dan berkata, lihatlah betapa mereka mencintai saya. Kemudian Tamal Krishna berkata, sila Prabhupada, cara Anda berurusan dengan kami hanya menambah keterikatan kami setiap saat. Kemudian sila Prabhupada berkata, itu tugas saya. Dan para penyembah tertawa mengerti maksud beliau. Ya, mereka bisa mengerti itu adalah tugas beliau. Dengan semua tindakannya, perhatian sila Prabhupada adalah untuk menangkap insan-insan spiritual lalu mengantarkan mereka kepada Krishna. Metode beliau adalah pelayanan cinta kasih. Namun beliau melakukannya bukan untuk dirinya, beliau mengantarkan mereka kepada Krishna. Itulah tugas beliau. Ya. Jadi beliau melakukan tugas ini secara sempurna, ya, bahkan sampai akhir perjalanan hidup beliau. Berikutnya, paragraf berikutnya. Ya. Tanggal 14 November 1977, pukul 7.30 malam, di kamarnya di Krishna Balaram Mandir, Brindavan, sila Prabhupada memberikan instruksi terakhir dengan meninggalkan dunia fana ini dan pergi kembali kepada Krishna. Kepergiannya merupakan teladan, karena keseluruhan hidupnya merupakan teladan. Kepergiannya menandai penyelesaian dari bakti yang murni kepada Krishna seumur hidup beliau. Beberapa hari sebelum hari terakhir, sila Prabhupada mengatakan bahwa beliau mengajarkan sejauh yang beliau mampu. Dan sekretarisnya menambahkan, Andalah sang pemberi inspirasi. Ya, jawab sila Prabhupada, itu akan saya lakukan sampai napas terakhir. Napas terakhir, Prabhupada, ya, napas terakhir. Prabhupada sangat mulia, bukan karena adanya pertunjukan mistis pada menit-menit terakhir, melainkan karena sila Prabhupada tetap dalam kesadaran Krishna yang sempurna. Seperti kakek Bhisma, beliau tetap mantap sepenuhnya. Beliau mantap sepenuhnya, mulia dan serius mengajarkan saat sampai terakhir. Beliau mengajarkan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan, bukan dari zat ataupun dari badan material. Dan beliau memperlihatkan bahwa seseorang harus mengajarkan
dengan setiap napas yang dimilikinya. Para penyembah yang banyak berkumpul di ruangan besar itu berkesempatan menyaksikan bahwa sampai saat terakhir pun Prabhupada tetap sama seperti biasanya. Tidak ada sesuatu pun yang tiba-tiba tidak sejalan dengan apa yang sebelumnya telah beliau perlihatkan dan ajarkan kepada mereka. Karena itu saat kepergiannya, beliau mengajarkan cara untuk meninggalkan dunia ini dengan selalu bergantung kepada Krishna. Kepergian Prabhupada berlangsung damai. Selama petang hari tanggal 14 November, Sang Kaviraj bertanya kepada beliau, apakah ada yang Anda inginkan? Dan Prabhupada menjawab dengan lemah, Kuch icha nahi, saya tidak punya keinginan apa-apa. Kepergian beliau terjadi dalam situasi yang sempurna di Brindavan bersama para penyembah. Beberapa bulan sebelumnya, seorang perempuan muda, putri dari seorang murid Prabhupada, meninggal dunia di Brindavan, dan ketika itu Prabhupada ditanyai apakah gadis itu kembali kepada Krishna untuk bergaul secara pribadi dengan Krishna. Beliau menjawab, ya, siapapun yang meninggalkan badannya di Brindavan mencapai pembebasan. Tentu saja Brindavan juga berarti keadaan kesadaran Krishna yang murni, seperti yang disampaikan oleh Advaita Acharya kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dimanapun Anda berada adalah Brindavan. Dan hal-hal ini juga berlaku pada Srila Prabhupada. Karena itu, walaupun Srila Prabhupada meninggal dunia di London, New York, atau Moskow, tempat yang beliau capai tetap akan sama seperti yang disabdakan oleh Sri Krishna dan dalam Bhagavad Gita. Orang yang selalu berpikir tentangku pasti akan mencapai kepadaku. Tetapi oleh karena Brindavan adalah inti dari alam kesadaran, oleh karena Brindavan adalah inti dari alam kesadaran Krishna di alam semesta ini, tempat yang ideal untuk berpulang dari dunia ini. Jadi itu merupakan satu lagi aspek teladan kehidupan Srila Prabhupada, bahwa beliau kembali kepada Tuhan dengan Brindavan sebagai persimpangan terakhirnya. Para Waisnawa yang telah bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan Brindavan bisa melihat bahwa Srila Prabhupada setelah mengorbankan segalanya, termasuk manfaat tinggal di Brindavan untuk menyelamatkan roh-roh jatuh di tempat yang paling terkutuk di dunia, telah kembali ke tanah suci Brindavan, dan dari sana berangkat menuju tempat tinggal asli Sri Krishna di angkasa rohani. Seperti dinyatakan dalam Srimad Bhagavatam, siapapun yang melaksanakan pelayanan di Brindavan pasti pulang kembali kepada Tuhan setelah meninggalkan badannya. Kepergian Srila Prabhupada juga sempurna karena beliau sedang mengucapkan dan mendengarkan nama suci Tuhan. Dengan demikian, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa hadir saat kepergian Srila Prabhupada. Seperti halnya dia hadir saat kepergian mulia Bhismadewa yang berkata, walaupun dia baik secara merata kepada semua orang, dia telah secara murah hati datang di hadapan saya ketika saya mengakhiri hidup, karena saya adalah abdinya yang setia. Seperti halnya Sri Krishna datang ke hadapan Bhismadewa, meyakinkan beliau dan semua yang lainnya bahwa Bhisma kembali kepada Tuhan setelah meninggalkan badannya. Demikian pula Tuhan Sri Krishna dalam inkarnasi nama avataranya, mantra Hare Krishna, hadir ketika kepergian Srila Prabhupada. Kehidupan Srila Prabhupada telah didedikasikan untuk menyebarluaskan nama suci ke setiap kota dan desa, dan selama sebulan beliau telah mengelilingi dirinya dengan nama suci. Untuk kepergiannya secara khusus, beliau ingin memenuhi ruangan dengan para penyembah yang mengucapkan Hare Krishna, dan Krishna memenuhi keinginan itu.
Oleh karena itu, Srila Prabhupada berpulang dalam keadaan menguntungkan yang paling dimungkinkan di tempat paling suci, yaitu Brindavan, dikelilingi para Vaishnava yang mengucapkan nama suci Krishna. Seorang pengajar spiritual ataupun acarya yang ideal selalu bertindak dengan cara sedemikian rupa sehingga orang lain mengikuti keteladanannya. Seperti Srimad Bhagavatam menyatakan, insan-insan agung ini yang menyeberangi samudra kelahiran dan kematian dengan cara berlindung kepada perahu kaki Padma Krishna secara ajaib meninggalkan perahu di seberang untuk digunakan oleh yang lain. Dan berpulangnya Srila Prabhupada dengan teladan yang sempurna memberi cara kepada semua roh terikat untuk menghadapi bahaya yang paling besar. Kematian bertuah bukan hanya masalah penyesuaian psikologis agar seseorang bisa meninggal tanpa penyesalan ataupun tanpa menjadi terlalu marah. Makna yang sebenarnya adalah bahwa pada saat kematian, sang roh harus meninggalkan badan dan menjalani kelahiran berikutnya. Hanya roh yang sadar Krishna yang bisa meninggalkan dunia kelahiran dan kematian ini dan mencapai kehidupan kekal penuh kebahagiaan di dunia spiritual. Karena itu, kehidupan seseorang diuji pada saat kematian. Lagi satu paragraf ya. Kematian berarti bahwa sang roh tidak dapat tinggal lebih lama di dalam badan yang dimiliki sekarang. Apapun mungkin yang menjadi penyebabnya secara material, keadaan telah menjadi sangat tidak dapat diterima oleh sang roh. Dan meninggalkan badan menyebabkan penderitaan yang amat sangat. Karena itu sastra-sastra menasihati kita untuk menjadi bebas dari siklus kelahiran dan kematian yang berulang kali. Mengalami kematian yang tidak bertuah dan diseret turun ke kelahiran dan yang lebih rendah adalah hal yang paling menakutkan bagi makhluk hidup. Begitu menakutkannya hal tersebut hingga kita mungkin berusaha untuk sama sekali mengabaikan kematian. Kematian itu menyakitkan karena roh spirit yang kekal ditempatkan dalam sebuah keadaan yang paling tidak wajar. Walau ia kekal dan tidak harus mati, ia dipaksa untuk mati karena hubungannya dengan badan material. Saat kematian, roh yang kekal dipaksa meninggalkan badan menuju tujuan yang tidak diketahuinya. Dengan demikian, ia penuh rasa takut dan menderita. Rasa sakit dan ketakutan tersebut biasanya membingungkan dan seseorang hanya memikirkan ikatan-ikatan material atau rasa sakit di badan. Karena itu Raja Kulasekar berdoa dan Prabhupada seringkali mengutip, mohon izinkan hamba meninggal dunia bukan dalam perenungan panjang akan kematian badan hamba, namun saat hamba sedang saat hamba sedang mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. Jika hamba sanggup bermeditasi kepadamu dan kemudian meninggalkan badan ini, itu akan merupakan kesempurnaan. Nah, di sini dalam doa ini juga Srila Prabhupada memberikan contoh. Ya, kita hendaknya jika kita bisa meninggalkan badan ini dalam kesadaran penuh dan dalam mengucapkan Mahamantra Hare Krishna ataupun dikelilingi oleh para penyembah, ya, pada saat meninggal, itu adalah sebuah kemuliaan. Selama bulan-bulan terakhir kehidupannya di dunia ini, Srila Prabhupada mengajarkan bahwa adalah mungkin untuk menghadapi kematian langkah demi langkah dalam kesadaran Krishna. Pada hari-hari terakhirnya, beliau menyampaikan kepada salah seorang murid yang sannyasi,
Jangan berpikir bahwa ini tidak akan terjadi pada dirimu. Prabhupada datang ke dunia ini atas permintaan Krishna untuk mengajarkan kita bagaimana hidup secara suci dalam kesedaran Krishna, dan hal itu termasuk pula bagaimana meninggalkan dunia ini pada akhirnya untuk mencapai kehidupan kekal. Prabhupada menjalani kematian dalam cara yang sempurna dan mulia, dan pada saat yang sama dalam cara yang dapat kita semua ikuti. Ketika kita harus pergi, kita bisa berpegang teguh pada ingatan tentang bagaimana seorang insan agung meninggalkan badannya, selalu berpikir tentang Krishna, mengelilingi dirinya dengan obat pengucapan Mahamantra Hare Krishna, selalu berkeinginan untuk mendengarkan tentang Krishna, dan mempraktikkan ketidakterikatan dari penderitaan kondisi material. Pelajaran terakhir ini adalah salah satu instruksi yang paling menakjubkan dan paling penting yang diberikan oleh Srila Prabhupada kepada kita semua. Beliau mengajarkan melalui kehidupannya sendiri, melalui buku-bukunya, dan pada akhirnya melalui cara meninggalkan dunia ini. Pendidikan tentang bagaimana cara meninggal dunia khususnya dimaksudkan bagi umat manusia. Seekor binatang mati, dan seorang manusia juga mati. Tetapi seorang manusia sepatutnya mengerti proses untuk kembali ke dunia spiritual pada saat kematian. Srila Prabhupada dengan ahli mengajarkan proses tersebut. Karena itu, kepergian beliau adalah sebuah pelajaran yang sempurna dan satu hal yang dapat diikuti dengan penuh keyakinan. Karena ini sudah tepat 1 jam, saya akan akhiri sampai di sini. Ya, walaupun masih ada beberapa halaman terakhir, ya mungkin nanti Prabu dan Mataji bisa melanjutkan. Cuman 1, 2, 3, masih lagi 3,5 halaman. Apakah mau mendengarkan sampai terakhir? Ya, mohon waktu lagi 5 menit ya, saya akan selesaikan ini supaya kita mengerti sepenuhnya pelajaran terakhir dari Srila Prabhupada untuk kita, karena kita semuanya akan menghadapi hal yang sama nanti. Sementara tidak ada hal yang patut disesalkan atas kepergian Srila Prabhupada dari dunia ini untuk kembali kepada Tuhan. Tentu saja hal tersebut patut disesali oleh para pengikutnya dan oleh orang-orang di dunia yang kehilangan kehadiran sosok yang paling berkarunia dan paling mengharapkan kesejahteraan mereka. Srila Prabhupada menulis dalam sebuah penjelasan Srimad Bhagavatam, ketika badan material sang guru spiritual mati, sang murid harus menangis persis seperti para ratu yang menangis ketika sang raja meninggalkan badannya. Pada saat kepergian guru spiritual sendiri, Srila Prabhupada menulis, pada hari itu, wahai Tuanku, hamba menangis sedih. Hamba tidak sanggup mentoleransi ketidakhadiran Anda, guru hamba. Dan karena itu pada tanggal 14 November 1977, saat berita tersebut tersebar ke seluruh dunia, mereka yang mengenal dan mencintai Srila Prabhupada diliputi kesedihan yang menakutkan dan tanpa batas. Mereka melihat segala sesuatu dikelilingi dalam keadaan yang membingungkan, berupa perpisahan dengan Srila Prabhupada. Untuk mendapatkan hiburan, mereka beralih pada buku-buku Prabhupada. Tetapi murid dan guru spiritual tidaklah pernah berpisah, karena guru spiritual selalu bersama sang murid. Selama murid mengikuti instruksi-instruksi sang guru spiritual, ini disebut pergaulan wani. Kehadiran fisik disebut wapu. Selama guru spiritual hadir secara fisik, murid harus melayani badan fisik sang guru spiritual, dan ketika guru spiritual tidak lagi hadir secara fisik, sang murid harus melayani perintah-perintah dan ajaran guru kerohanian. Murid-murid Srila Prabhupada telah melaksanakan perintah-perintahnya
tetapi sekarang mereka harus melakukannya tanpa waktu, tanpa kesempatan untuk melihat dan berada bersama beliau secara teratur. Pada awalnya hal ini sangat sulit mereka hadapi, tapi mereka tulus segera menginsafi bahwa Srila Prabhupada setelah kepergiannya telah memberi mereka hadiah terbesar dari segalanya, pelayanan dalam perpisahan. Pelayanan dalam perpisahan adalah kinsiapan dan kebahagiaan tertinggi. Ini adalah ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu sehubungan dengan Sri Krishna dan penyembah-penyembah tertingginya, para gopi di Vrindavan. Ketika Krishna meninggalkan para gopi, kekasihnya, dan pergi ke Mathura, tidak pernah kembali lagi kepada mereka di Vrindavan. Para gopi, dalam kurung dan semua penduduk Vrindavan lainnya, larut dalam kesedihan perpisahan. Mereka sangat mencintai Krishna, hingga mereka tidak sanggup hidup tanpa Krishna. Dan untuk memelihara kehidupan, mereka mulai mengingat dan membahas nama Krishna, kemasyhuran, wujud, dan kerabat Krishna terus-menerus. Dengan secara konstan mengingat Krishna dalam cinta kasih dan dengan menanti-nanti kembalinya Krishna ke Vrindavan, mereka mencapai kebahagiaan berupa penyatuan dalam perpisahan yang dinyatakan oleh para sarjana Gaudiya Vaishnava sebagai hal yang lebih tinggi bahkan dibandingkan kebahagiaan yang dirasakan oleh para gopi ketika Krishna hadir. Karena Krishna mutlak, bahkan mengingat Krishna ataupun mengucapkan nama Krishna menempatkan para penyembah dalam kontak langsung dengan Krishna. Namun karena secara bersamaan ada rasa perpisahan dengan Krishna, ada dimensi tambahan yang tak mampu dipikirkan berupa penyatuan dan perpisahan secara bersamaan. Para pengikut Srila Prabhupada mengetahui prinsip pelayanan dalam perpisahan ini. Secara teknis dikenal sebagai Vipralambha Sewa. Tetapi bagi kebanyakan penyembah, hal tersebut merupakan keinsapan teoritis. Sebelum seseorang dapat merasakan cinta kasih dalam perpisahan yang kuat terhadap Krishna, pertama-tama seseorang harus merasakan keterikatan yang kuat kepadanya. Namun bagi roh yang terikat telah melupakan dan mengabaikan Krishna dan telah datang ke dunia material di bawah cengkeraman maya ataupun ilusi baginya. Perpisahan dengan Krishna didasarkan pada kebodohan dan kelupaannya. Dalam memasuki kehidupan spiritual, pertama-tama seorang pemula mulai dibangkitkan ke arah eksistensi Tuhan saat ia mampu melampaui konsepsi ateis yang salah. Berikutnya, secara bertahap, melalui latihan, dia sampai pada tingkat perjalanan sebuah hubungan pelayanan kepada Krishna dengan cara melayani guru spiritual. Cinta yang kuat kepada Krishna dalam perpisahan adalah tingkat paling maju dan tidak mungkin dapat diinsafi secara penuh oleh seorang pemula. Dengan demikian, pelayanan dalam perpisahan tetap sebagai ajaran teoritis bagi banyak pengikut Srila Prabhupada. Namun, ketika Srila Prabhupada meninggalkan dunia ini dan meninggalkan murid-murid untuk melanjutkan misinya, mereka segera menyadari penyatuan dalam perpisahan dengan beliau. Beliau telah pergi, tetapi masih hadir. Kinsapan ini bukanlah pura-pura atau sebuah mitos, bukan pula fenomena fisik yang sentimental ataupun telepati, bertemu dengan yang telah mati ataupun yang sejenisnya. Ini adalah sebuah realitas yang sepenuhnya berdasar, nyata dan jelas, sebuah fakta kehidupan. Srila Prabhupada telah memberi mereka pelayanan pribadi dan sekarang mereka akan melanjutkan pelayanan tersebut. Srila Prabhupada masih hadir melanjutkan pelayanan tersebut. Srila Prabhupada masih hadir melalui perintah-perintah dan ajaran-ajarannya dan semua rasa manis dari pergaulannya. Semua rasa manis kesadaran Krishna yang telah beliau berikan dan bagikan kepada mereka
masih tersedia. Bagi murid-murid Srila Prabhupada, tidak dapat diragukan lagi bahwa pelayanan dalam perpisahan itu adalah sebuah fakta. Jika tidak demikian, bahwa sekarang mereka tanpa kehadiran beliau secara langsung, bagaimana mereka akan mampu memelihara diri mereka dalam kehidupan spiritual? Fakta bahwa mereka tetap bisa melanjutkan terus seperti sebelumnya, meningkatkan rasa pengabdian dan bahkan meningkatkan kapasitas pelayanan, berarti bahwa Srila Prabhupada masih tetap bersama mereka. Seperti halnya instruksi terakhir Srila Prabhupada adalah pelajaran tentang bagaimana hendaknya seseorang manusia meninggal dunia. Beliau sekarang mengajarkan melalui kematian bagaimana untuk secara nyata menerapkan ajaran filsafat tertinggi Gaudiya Vaishnavisme. Keinsapan ini memberi harapan besar kepada para penyembah bahwa Srila Prabhupada dan kehidupan revolusioner kesadaran Krishna yang telah beliau bawakan tidaklah berakhir setelah kepergiannya. Seringkali ketika seorang insan agung meninggal dunia, kontribusinya kolap. Tetapi kehadiran Srila Prabhupada tetap ada dan tetap meluas memelihara kehidupan para penyembah. Beliau masih memegang kendali. Ya. Jadi itulah yang dapat kita dengarkan bersama dari lila terakhir dari Srila Prabhupada. Beliau memberikan contoh yang sempurna bagaimana menjalani kehidupan kesadaran Krishna dan sampai akhirnya mengakhiri kehidupan kita di dunia material ini sambil sadar sepenuhnya akan Krishna. Inilah yang harus menjadi contoh, teladan dan perenungan kita, dan siapapun nantinya ketika sudah akan melewati terminal terakhir ini, daripada kita meninggal secara konyol di rumah sakit. Jika para dokter sudah mengatakan menyerah, lebih baik kita pulang dan mengundang para penyembah untuk kita dan mengucapkan nama suci ataupun mendengarkan Srimad Bhagavatam, seperti itu. Ini menjadi inspirasi yang dapat saya petik dari pelajaran ini yang diberikan oleh Srila Prabhupada, ya, karena saat terakhir itu sangat penting bagi kita untuk tetap sadar akan Krishna. Jadi demikian Prabhu dan Mataji yang dapat yang sampaikan pada pagi hari ini mengenai instruksi terakhir dari Srila Prabhupada dari Prabhupada Lilamrita. Hare Krishna dan Penam, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yang kembalikan kepada yang bertugas untuk lebih lanjut. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada Lilamrita ki jai. Hari Bol, Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Maksud saya, Wanca Kalpana di Pasir Baca Parimam. Mungkin Bapak Nanda yang sekarang beliau yang bertugas, beliau sudah bergabung. Silakan Bapak Nanda. Silakan Pak. Hare Krishna, selamat berjumpa. Hare Krishna, Prabu, selamat berjumpa. Haribol. Hare Krishna, terima kasih Prabu telah menyampaikan topik yang sangat luar biasa sekali. Maka kita baca bersama-sama dan yang memang terkesan dengan bagian langit, sehingga menarik napasnya panjang kadang-kadang ketika membaca bagian-bagian langit dari Lila Srila Prabhupada. Luar biasa sekali bagaimana beliau menggunakan hidupnya sebagai contoh bagaimana kita berbicara Krishna. Nasib yang sampai juga ketika menyampaikan kita ini bukan badan, ternyata Tuhan jelaskannya pada saat akhir-akhir dia berada di dunia material. Sangat luar biasa, dan yang disampaikan tadi karena padat sekali yang tak disampaikan dan yang berusaha
tidak mencatat sehingga tidak ada yang kalau di garis bawah jadi catat semua catat. Ada bagian-bagian yang tidak penting, ini luar biasa sekali. Bagaimana kita mendapat kesempatan ketemu dengan jalan pagi ini, semakin kita dengarkan, semakin kita merasakan betapa karunia yang telah kita terima. Hanya kemalangan kita tidak serius mengambil karunia itu. Program-program pagi sekalian jadi itu sekiranya saudara tentang dan bermarah telah berikan buat jangan padat 1 jam lebih, tapi apa-apa walaupun lebih karena padat luar biasa sekali. Dan bagaimana keberuntungan kita menjadi penyembah beberapa kali jangan ketemu dengan penyembah yang menjelang meninggalkan padatnya, rata-rata memang berbeda dengan yang bukan, yang belum ketemu jalan pagi berbeda. Yang bahkan ada satu lagi yang seperti yang dampingi orang yang suka dengan penyembah, beda cara berpulang. Orang yang suka aja jangan ketemu dengan yang seperti itu. Dan beberapa bulan dia keluarga yang belum dapat kesempatan, bagaimana kesulitan yang dia lewati. Benar-benar mari kita bersama-sama takut karunia ini. Lebih serius lagi apalagi yang sendiri sudah dengan usia-usia yang sudah ibaratnya kita lari maraton sudah mendekati garis finish. Sudah mendekati finish, tapi kita tak pernah khawatir, kita tak pernah terpakti, dan kita senantiasa terhubung dengan guru-guru kita, senantiasa tidak pernah berputus hubungan asal kita mengingat beliau mengulang kita tidak pernah tidak terhubung. Maaf sedikit saya saya membaca buku The Divine Matrix itu lebih gini lagi dijelaskan, walaupun bukan ini matrix ilahi penjelasannya bagaimana keterhubungan satu sama lain, nggak ada yang tidak terhubung. Apalagi berbagi memang menjalin hubungan yang dilandasi dengan kasih sayang luar biasa sekali. Langsung saja program dan menaji yang selahkan waktunya pada program dan menaji. Kita cek dari Prabu Adi Gurusa. Nggak kelihatan, silakan dibaca. Mohon izin yang bacakan ya, mohon izin ya. Ya, saya akan baca. Ya. Hare Krishna Prabhuji dan Lord Pranam, mohon penjelasan tentang isu sistem retweet yang pernah menjadi kontroversial Suksmo. Ya, itu sistem retweet itu yang menjelaskan bahwa sebenarnya ada dua pemahaman. Retweet itu berarti adalah bagaimana melaksanakan yajna secara tepat dan benar yang dipimpin oleh para hotri dan sebagainya, yang 4 hal itu. Tapi pengertian retweet yang sisi lain adalah bahwa Prabhupada adalah yang paling sempurna, dan setelah Prabhupada tidak ada penyembah murni yang bisa melanjutkan. Jadi sistem retweet yang kedua ini adalah bertentangan dengan sistem guru parampara seperti itu. Kalau dikatakan bahwa setelah Srila Prabhupada tidak ada penyembah murni yang bisa melanjutkan parampara ini, berarti orang-orang pengikut retweet ini ya sedang menghina Prabhupada, yang seolah-olah secara tersembunyi mengatakan bahwa Srila Prabhupada gagal dalam pengajarannya sehingga tidak mampu membuat seorang penyembah murni satupun untuk melanjutkan misi Srila Prabhupada ataupun melanjutkan misi guru parampara ini. Itu yang pemahaman retweet yang kedua yang tidak sesuai dengan sistem guru parampara. Seperti itu, Prabu. Terima kasih, Prabu. Saya telah mengajukan pertanyaan dan terima kasih atas jawaban dari Prabu yang bukan
mereka itu menghina Prabhupada karena menganggap Prabhupada itu gagal. Itu kalimat yang amat sangat penting yang baru pertama kali mengingatkan. Terima kasih Prabu. Dan ada lagi penjelasan dari Para Ramai bahwa apapun yang bisa dicapai oleh penyembah pada zaman dulu bisa pula dicapai oleh penyembah pada zaman kali. Iya. Itu ada kalimat yang dijelaskan. Ya, sepanjang kita semua mengikuti proses yang telah diberikan dalam sistem guru parampara diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu oleh Srila Prabhupada, karena sistem itu akan menghasilkan yang sama seperti di perguruan tinggi. Sepanjang orang mengikuti sistem pembelajaran di perguruan tinggi, dia akan tamat menjadi seorang sarjana. Begitu pula di dalam saran Krishna ini, sepanjang kita mengikuti semua proses dengan baik dan benar, ya, pasti akan mencapai tujuan yang sama. Seperti itu. Oke, makasih Bro. Sudah cukup jelas. Mungkin Prabu Adi Purusa ada mau disampaikan sehubungan dengan jawaban yang telah disampaikan. Sudah. Silakan Prabu Adi Purusa. Cukup jelas di kesimpulan. Kalau dulu pernah ada kontroversial tentang ini, bahkan di Bali sudah pernah ada yang menjalankan. Akhirnya mentang tanpa berita. Sudah jelas Prof. Haribol, sukses dan apa. Haribol, Suksma Prabhuji. Haribol. Oke. Hari Krishna, silakan Prabu dan Mas Haji yang lain. Haribol. Silakan Prabu Nilambara. Suksma Prabu Nanda atas waktunya. Suksma Prabu Saudara atas kelasnya pagi hari ini, pemberitanya pagi hari ini. Lagi di mana ini Prabu? Lagi ini? Udah di pondok. Oh, udah balik lagi. Ya, Suksma. Jadi terkait uraian tentang Prabhupada. Jadi pada terakhir hidup beliau itu kan sebelum berpulang, beliau belum menyelesaikan penjelasan tentang Bhagavatam. Masih skanda berapa itu yang belum, sekitar 11-12 ya. Skanda 10, beliau sedang menjelaskan tentang skanda 10. Ya. Artinya beliau kan senantiasa terhubung dengan Krishna. Adakah mungkin penjelasan dari para acharya atau lain? Kenapa dalam sisa-sisa terakhir kehidupan beliau terakhir, beliau tidak memohon pada Krishna untuk diperpanjang sedikit sehingga menyelesaikan Bhagavatam, kira-kira seperti apa itu. Kalau beliau mau mungkin Krishna akan memberi kesempatan untuk menyelesaikan. Mungkin ada uraian Prabu Saudara atau apa yang lain. Prabu bisa baca dari buku Prabhupada ini. Jadi dalam bab terakhir, itu di perintah terakhir Srila Prabhupada. Di sana ada banyak dilema. Sebenarnya Prabhupada sudah berulang kali diperpanjang hidup beliau oleh Krishna atas permohonan murid-murid beliau. Dan Prabhupada sadar sepenuhnya akan hal itu. Dan pada saat itu, karena secara fisik Prabhupada sudah tidak memungkinkan lagi. Karena badan fisik material ini pasti ada keterbatasannya Prabu. Dan Srila Prabhupada tidak ingin memaksakan Krishna, karena seperti tadi kita dengarkan, Krishna memiliki kehendak bebas, Prabhupada memiliki kehendak bebas, dan murid-murid beliau juga memiliki kehendak bebas. Tapi akhirnya kehendak Krishna lah yang harus menang seperti itu. Ya. Karena beliau Prabhupada memberikan kesempatan pada murid-murid beliau untuk melanjutkan apa yang belum terselesaikan oleh Srila Prabhupada. Jadi tidak harus seorang acarya menyelesaikan semuanya. Kalau beliau menyelesaikan semuanya, nanti yang lainnya tidak dapat kesempatan pelayanan seperti itu. Ya.
Ye, matur suksema Hare Krishna. Haribol, Hare Krishna. Haripun, ini ada gangguan sedikit, mungkin yang kedengaran suara yang saja ini lah. Nah, bagus Prabu, bagus. Nggak ada masalah. Ya. Haripun, terima kasih Prof dalam pertanyaannya. Jadi memang kalau kita maunya sih seperti yang Prof sampaikan itu kenapa ada dituntaskan. Jadi begitulah Krishna punya kehendak. Ya. Hare Krishna, Prabu dan Mataji sekalian, disilakan. Kenapa bertanya? Silakan Prabu. Nah ini rumor apa benar itu berpulangnya beliau satu bupati itu kena racun oleh muridnya. Nah ini menjadi isu sangkal dari pihak-pihak lain. Mohon penjelasannya, Prabu Ji. Ya, Titiang juga tidak punya kapasitas untuk menjelaskan apa itu benar ataupun salah. Ya, tapi dari membaca bab terakhir dari buku ini yang baru saja kita dengarkan, bagaimana murid-murid Srila Prabhupada begitu intens dalam hubungan dengan Srila Prabhupada. Tidak ada satupun di antaranya yang menunjukkan kecurigaan ataupun penentangan dan sebagainya seperti itu. Jadi sepenuhnya dalam lillah hubungan Srila Prabhupada dan murid-murid beliau di bagian-bagian terakhir ini, bahkan kita mendengarkan tadi, menjadi hubungan itu menjadi lebih intens, lebih manis lagi seperti itu. Dan Srila Prabhupada memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua murid-murid beliau untuk bisa berinteraksi langsung pada saat-saat terakhir itu. Jadi karena Prabhupada memang secara fisik dia sudah lemah seperti itu. Ya. Jadi menurut saya itu adalah rumor yang memecah belah kesadaran Krishna sebenarnya. Ya. Dan seandainya ada yang seperti itu, pasti Krishna tidak akan memaafkannya, dan juga Prabhupada pasti mengerti juga seperti itu. Ya. Marilah kita serahkan hal ini kepada Krishna dan Prabhupada Sri Gauranga Mahaprabhu. Jangan kita ikut campur di dalam urusan yang bukan kapasitas kita, Prabhuji. Haribol. Iya. Terima kasih Prabu dari urusan dan pertanyaannya. Dan kita baru aja mendengarkan apa yang dibacakan oleh Profesor. Ketika dalam perjalanan masih di kapal, dia udah sakit-sakitan. Bagaimana kok bisa ada, kalau anak muda yang mungkin nggak membuat ini bisa kena racun. Ini secara logika aja kita masuk akal. Ketika dia berangkat ke Amerika aja udah kesehatan dia udah sedemikian rupa. Bisa-bisa ada isu seperti itu. Oke, Hare Krishna. Hari baru Prabu dan yang lain. Kita masih punya waktu. Silakan dulu. Ada Prabu Sanggara, ada mau ditambahkan? Tidak, Pak. Ya jelas kan? Dengan waktu ini. Karena lihat tadi Prabu Surya nggak lihat hadir ya. Dan Prabu Dre tadi kelihatan. Silakan, masih ada waktu tuh. Ya, mungkin tidak ada lagi Prabu, mungkin kita bisa akhiri sampai di sini. Ya, kalau nggak ada lagi, kita tidak aja sampai di sini bahwa tinggal 3 menit saja. Apa Semangat lagi, Pak? Sedikit Pak, ada pertanyaan Pak. Ya. Izin hormat. Jadi tadi satu murid Prabhupada menjelaskan tentang mempersamakan dalam Bisma dan Srila Prabhupada menjelang berpulangnya. Ya. Mohon maaf mengelaborasi sedikit. Mempersamakan dengan apa? Bisma. Bisma ya, saat berpulangnya. Iya. Jadi ketika Bisma Dewa berpulang juga beliau menunggu, karena beliau seperti Srila Gurudev menjelaskan bahwa para penyembah murni Tuhan, beliau memiliki icam mrityu. Artinya bisa memilih hari ataupun waktu kapan beliau akan berpulang, karena beliau menyadari sepenuhnya hal itu. Seperti Prabhupada juga menyadari bahwa saat-saat terakhir
sudah akan tiba. Karena itu beliau memberikan kesempatan bimbingan dan hal-hal yang terpenting bagi murid-murid beliau. Seperti itu. Jadi seperti Bhismadewa berpulang dengan dalam kesadaran Krishna sepenuhnya. Karena Krishna hadir secara langsung di sana. Dan tadi juga dijelaskan bahwa saat Srila Prabhupada berpulang, pertama tempatnya di Brindavan adalah tempat ada ambasador ataupun replika dunia Brindavan di dunia rohani, di dunia material ini. Yang kedua, Krishna juga hadir dalam bentuk nama suci. Karena nama suci tidak berbeda dengan Krishna, dan juga Krishna hadir dalam bentuk Bhagavatam. Jadi karena itu Srila Prabhupada apapun yang beliau lakukan, perintah-perintah dan contoh-contoh yang terakhir yang beliau berikan, tapi di sisi lain Srila Prabhupada kusuk dengan dua hal ini, yaitu nama suci dan Bhagavatam. Dan Prabhupada juga pada saat itu, bahkan sampai saat terakhir beliau mengakhiri napas beliau terakhir, beliau masih memberikan penjelasan atas Srimad Bhagavatam. Karena di dalam bab ini kemarin saya sudah membacanya juga, yaitu Prabhupada masih murid Srila Prabhupada membacakan teks dalam Sanskerta, kemudian Prabhupada memberikan terjemahannya, dan kemudian beliau memberikan penjelasannya, masih sangat clear sekali. Tidak ada mungkin hanya suara beliau yang agak lemah seperti itu. Dan masih dengan memakai alat perekam yang sebelumnya beliau pakai seperti itu. Jadi beliau dalam kesadaran Krishna yang sepenuhnya, seperti Bhismadewa, beliau melihat Krishna dan sadar sepenuhnya akan Krishna pada saat beliau berpulang. Ya, itu contohnya, Prabu. Terima kasih Prabu Santara. Terima kasih. Terima kasih Prabu Santara atas jawaban. Hare Krishna, Prabu dan Melayu. Ada lagi? Prabu Santara Pandit, silakan. Haribol, Dandawan Pranam. Nggih, dan berpenam Prabuji, Hare Krishna, Haribol. Nggih, pun pulang Marage dari Sampun, tanggal 30 sudah sampai di Bali. Oke. Ya, selamat. Jadi meneruskan bisnis lah Prabhupada. Jadi kemarin yang hadir di Jago. Jadi Prabu Yas memberikan juga informasi bahwasanya bukan tragedi, berarti kisah daripada berpulangnya Srila Prabhupada saat terakhir. Namun hubungannya yang dimantik itu oleh Prabu Yas itu adalah keberagaman, karena kita berada di satu pohon, pasti ada beberapa hal atau beberapa orang atau umat yang tidak iri lah. Jadi sifatnya iri. Banyak sekali fenomena dikatakan bahwa itu adalah diracuni dan sebagainya, itu sebetulnya adalah politik lebih dari emperan. Itu adalah Prabu bilang. Jadi kemudian kemarin ini adalah karena isu di Bali pun telah terjadi bahwa mungkin Prabu masih ingat dari Tabanan di desa ini ada yang menelusuri pegawai kita ini adalah tidak sesuai dengan aslinya. Jadi dari itu terjemahannya ada terjadi penyimpangan. Nah, kita kemarin Prabu Yas itu adalah moderasi daripada ajaran Srila Prabhupada ini. Moderasi dalam pengertian bahwa harus ada suatu keseimbangan. Jadi tidak literasi itu literally translated, tetapi contextually translated. Jadi demikian yang penting kemarin, sehingga cocok. Jadi apa yang dimaksudkan bahasa sumbernya dari Sanskerta ke bahasa Inggris itu ada hubungannya juga dengan penjajahan India dari
dari negara lain ini banyak hal-hal yang perlu diperkuat. Namun ada juga mengecek juga terjemahannya ini memang dari aktif ke pasif, jadi tidak aktif. Jadi di sini menyangkut masalah bahasa juga penerjemahan ini. Nah, apakah Prabu Yas ini kan dia wakil PPT gitu, jadi beliau juga sudah berusaha, tapi editan-editannya itu masih kadang-kadang begitu. Jadi satu hal yang mungkin Prabu Ji tahu kira-kira apakah memang betul itu tidak asli terjemahannya dari di Bhagavad Gita, dia berputar seperti itu dari selam 24. Nah, ini sedikit paham jadi kurang tahu mungkin Prabu Ji. Ya, kita tahu lah selama polemik ini kan ada yang karena itu hanya Prabhupada yang berani menyebut Bhagavad Gita beliau itu adalah as it is, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Krishna. Itu yang harus kita pahami, Prabhu. Ada mungkin ada ribuan terjemahan Bhagavad Gita, tapi semuanya itu adalah sesuai dengan pemahaman aliran filsafat yang mereka yakini, seperti itu. Tapi Prabhupada adalah murni dari garis parampara Silavyasa Dewa, ya, yang menyusun Mahabharata, menulis Bhagavad Gita dan sebagainya seperti itu. Jadi mereka yang mengikuti garis Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya inilah yang sahih. Yang lainnya, apakah dia menganggap yang paling benar ataupun yang paling ya silahkan saja mereka berpendapat seperti itu. Dan karena mereka tidak mengerti siapa itu Krishna. Dan jelas-jelas dalam Bhagavad Gita yang lain dijelaskan bahwa Krishna sedang kerawuhan. Kemasukan Brahman baru menyampaikan Bhagavad Gita seperti itu. Tapi beberapa kata aja di dalam Bhagavad Gita mereka tidak pahami. Seperti kata aham, ketika Krishna berbicara aham artinya aku. Ya. Apakah Krishna mewakili orang lain berbicara? Kan tidak. Seperti itu. Jadi jangan kita dibingungkan oleh provokasi ataupun pendapat orang luar. Silakan aja, semua orang bebas berpendapat kan. Yang penting kita yakini apa yang diberikan oleh Srila Prabhupada sebagai Bhagavad Gita menurut aslinya. Karena menurut aslinya artinya apa yang dimaksudkan oleh Krishna itulah yang disampaikan oleh Srila Prabhupada. Yang lainnya belum tentu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Prabhupada. Antara terjemahan sloka dan penjelasannya jauh berbeda. Saya sudah pernah membaca Bhagavad Gita yang lain, ya kebanyakan seperti itu. Karena mereka tidak mengerti Krishna, Prabu. Itu kunci utamanya seperti itu. Terima kasih Prabu Santara atas pertanyaannya dan terima kasih atas jawabannya. Dari Krishna, ya memang seperti itulah realitanya. Orang itu cenderung menggunakan logika, dan logika itu dijelaskan bisa ditarik untuk kepentingan apa saja. Ya, itu. Logika bisa ditarik untuk kepentingan kemana aja bisa kita tarik itulah logika. Diolah senang sih goalnya saya harus tahu itu. Dan kemudian Prabhupada telah banyak mengubah orang menjadi pengikut Bhagavad Gita. Ya. Jadi kalau memang dia katakanlah berpikir seperti itu, bisa nggak menulis Bhagavad Gita supaya menarik orang menjadi pengikut Bhagavad Gita? Ya. Sudah patah. Dan begitu banyak Bhagavad Gita sebelumnya. Apakah ada satu Bhagavad Gita yang mereka tulis bisa, atau bahkan yang penulis itu apakah bisa mengerti tentang Krishna ataupun menjadi penyembah seperti itu? Ada dari penulis aja. Ya. Jadi sebenarnya mereka itu sedang menggunakan wejangan Krishna untuk kepentingan pribadi mereka, bukan untuk melayani Krishna. Untuk makan, untuk dari sarjana gitu. Iya. Seperti itu. Jadi
mereka menggunakan kata-kata Krishna Bhagavad Gita itu untuk kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi mereka. Tapi Prabhupada tidak seperti itu. Prabhupada mengemukakan Krishna. Kan begini, ada usul kenapa tidak membuat kesalahan Tuhan, ya masalah Tuhan. Beliau tetap mengatakan tidak harus Krishna, gitu ya. Iya, memang Krishna lah persona Tuhan yang Maha Esa. Kalau dikatakan Tuhan, Tuhan itu kan kata yang universal, siapa yang dimaksudkan? Sama seperti kalau kita mengatakan, oh presiden gitu. Presiden yang mana? Kita mempunyai 7 atau 8 presiden. Presiden yang mana? Kalau sekarang kita mengatakan Prabowo, ya jelas presiden Indonesia yang sekarang gitu. Ya, Hare Krishna. Memang keberuntungan kita karena kita diberikan kebenaran harusnya sering menggunakan udah tandas, nggak perlu dipertanyakan lagi, udah tandas karena keagungan kita udah hilang pas karunia beliau. Paling tidak secara konseptual walaupun kesadaran kita belum. Di Prabu Nanda kemarin dia kan jadi memaknai berpulangnya Srila Prabhupada itu adalah ada suatu putri yang sangat penting bagi tiang itu adalah warisan spiritual abadi. Jadi itu yang penting. Jadi kita harus ikuti semua prinsip-prinsip yang mengatur itu. Oke, semua Oke, Hare Krishna, barangkali masih ada, nggak apa-apa. Kalau masih ada yang sampaikan silakan dong. Meramaikan saja, silakan membaca tentang lila Srila Prabhupada, buku Srila Prabhupada yang dikarang oleh Satwa Goswami, ya. Itu ya. Kemudian ada yang menentangnya bahwa tulisan itu, buku itu tidak sesuai dengan kehidupan spiritual Prabhupada. Karena yang penulisnya itu masih jiwa yang terkondisi, tidak mengerti bagaimana lila rohani Prabhupada secara spiritual. Dan jadi siapa yang membantah itu Madhur Swami itu siapa lupa saya. Tapi yang membantah itu dia tidak menulis apapun, Prabu. Kalau dia mampu menjelaskan kehidupan spiritual Prabhupada, mestinya kalau dia memahami betul kehidupan Srila Prabhupada, mestinya dia menulis yang jauh lebih baik dari itu. Tapi kalau hanya omong-omong aja istilah seperti sekarang, ya jangan dipercayalah. Oke. Masih ada saja mulai itu sehingga membaca menjadi dibingungkan. Iya, di mana-mana ada orang yang kecewa dan mencari jalan pintas atau mencari popularitas seperti itu. Ya kemarin kemarin kan di Fakultas Sastra itu pengukuhan Dr. Dayu itu masih ingat itu kasusnya itu sampai dia mengadakan suatu topik untuk S3-nya ini pengukuhan doktornya ini akan satu hal yang terbalik apa yang dianukan sebetulnya itu ditelusuri kalau memang tidak benar ya hasil daripada penelitian itu ya dicabut kita harus dokternya ya supaya tidak mempengaruhi yang lain. Ya. Sebetulnya ini rektor yang penting di sini sudah diusulkan untuk itu tapi tetap kalah gitu loh karena dia juga pimpinan itu juga tidak tahu pengetahuan rohani yang sebenarnya. Ya. Biarin aja yang itu banyak hal-hal yang gitu-gitu itu di luar itu urusan material mereka, itu biarin aja, Bro. Kita konsisten saja dalam jalur kita sendiri gitu. Ya. Oke, Hare Krishna, Bro. Jadi rame bintang-bintang kita ada salah seorang penulis yang juga simpati pada kita ketika dari bedah menggebu sekali para ilmuwan yang S3 itu berkomentar akhirnya dengan rendah hati hanya seperti ini yang bisa saya tulis, Pak, silakan Bapak nanti menulis yang lebih baik lagi. Iya. Iya. Tapi yang berkomentar itu kan tidak menulis apa-apa, hanya bisa omong-omong aja kan. Suruh nulis kalau kita
Bukan hanya protes itu cepat berubah. Iya, kalau memang cerdas, sudah mereka membuat Bhagavad Gita-nya sendiri. Jangan memakai sloka-sloka dari Bhagavad Gita yang sudah ada. Suruh dia, apakah Mahaprabhu Uwaca atau siapa itu Mahaprabhu yang di Tabanan itu kan dulu buat Bhagavad Gita sendiri dari wejangan sendiri kan. Ngapain memperebutkan apa yang disabdakan oleh Krishna kemudian dipanalis. Mereka yang melakukan panalisme sebenarnya. Luar biasa. Ya, jadi begitulah realita yang kita hadapi dan kita juga harus memberikan respon atau sentimen terhadap realita seperti itu. Kalau nggak ada realita seperti itu, mungkin kita tidak terlatih bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita menghadapi orang seperti itu. Kalau nanti kita ketemu, Hare Krishna, Prabu dan Mungkin suatu saat, jadi ISKCON ini mengadakan suatu seminar internasional untuk elit-elit politik mungkin, sehingga di sanalah bahwa terbongkar gimana sebetulnya ajaran kesadaran Krishna ini terjadi. Ya suatu saat ini mungkin ya kita perlu kita pikirkan itu untuk melanjutkan perjuangan setelah berubah. Di dunia ini akan selalu ada baik buruk yang setuju dan tidak setuju, Prabu. Jangan terlalu baik juga kalau bisa nanti mengadakan seminar seperti itu. Tapi pasti akan tetap ada polarisasi, ada yang setuju dan tidak setuju. Itu memang sifat dunia material, memang seperti itu. Dan setiap orang bebas menggunakan pilihannya masing-masing seperti itu. Polarisasi akan terjadi, itu dijelaskan power versus force. Kalau menggunakan force, polarisasi pasti terjadi. Kalau menggunakan power, tidak terjadi polarisasi. Gitu, Mas. Power itu yang spiritual, yang melayani dan ahli. Kalau force itu cenderung mengeksploitasi dan kontrol. Kalau masih ingin kontrol, ingin mengeksploitasi, pasti terjadi polarisasi. Ya. Dan itu fenomena konflik, belum fenomena reversal. Gitu. Hare Krishna, Prabu dan Mataji sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Dan hari ini saya mohon para Prabu ini permohonan pribadi dari saya sendiri. Orang tua saya, ibu kandung saya sekarang tidak bisa bangun sendiri, beliaunya sudah umurnya 90 tahun lebih. Mohon Prabu dan Mataji bisa doa untuk ibu saya, namanya Nyongman Ning Ting. Beliaunya di kampung di Bangli, sehingga jam bolak-balik, terus kadang di Denpasar, kadang harus ke Bangli. Mohon sekali supaya dimudahkan perjalanan beliau. Dan di sini yang melihat bagaimana yang belum mendapat karunia dalam bakti, ternyata apa aktivitas yang paling intens dilakukan ketika masih segar, itulah yang muncul pada saat-saat terakhir. Yang sering muncul beliaunya kadang-kadang malam itu hidung, karena beliaunya suka hidung bergurau dan suka pembatan-pembatan yang tradisional itu. Senantiasa ingat bertanya kepada lipat yang mengejar, senantiasa yang ingat mengejar di bunga Tuhan, itu aja yang diingat. Jadi saya teringat dengan apa yang saya sampaikan dulu. Beliau punya teman yang pengaman bebek, bilang ajalnya senantiasa itu iri gitu, panggil bebek. Nah itulah bagaimana apa yang difokuskan pada saat benar-benar segar itu yang akan muncul pada saat terakhir. Dan kalau kita bisa fokus dalam jalur bakti ini, pasti akan muncul. Dan kita lihat beberapa pipa yang berulang yang hanya bisa mengucapkan mantra beberapa dewa dasar ya. Yang hanya bisa mengucapkan mantra, jadi beruntung sekali lah dia, hanya bisa ingat pada mama menjelang ajalnya dia. Ya. Jadi permohonan yang doa berkepentingan orang mati yang sendiri. Oke, mereka selanjutnya waktu saya serahkan kepada
Ya. Yang ekspresi mau disampaikan, silakan Prabu. Sekaligus mohon ditutup dan dipegang doa yang kita ya. Nah, itulah realitas kehidupan kita sebagaimana sudah dijelaskan dalam Bhagavad Gita oleh Sri Krishna. Ya, apapun yang kita lakukan sepanjang hidup kita, itulah yang akan berkesan dalam hidup kita pada saat terakhir. Karena sebagaimana dijelaskan dalam buku kelahiran dan kematian itu, jadi ketika orang menjelang ajal tiba, segala kegiatan sepanjang hidup itu akan terputar, seperti roll film itu akan berputar, dan mana gambar yang kejadian ataupun hobi yang kita gandrungi, itulah yang akan muncul. Itu yang akan diingat oleh seseorang pada saat meninggal, dan itu pula yang akan mengantarkan kemana sang jiwa akan pergi nantinya, seperti itu. Karena itu Srila Prabhupada memberikan kita kesadaran Krishna ini untuk merubah kesadaran kita, agar yang kita ingat nanti pada saat meninggal itu adalah kegiatan bakti kita, kegiatan mendengarkan Bhagavatam, kegiatan mendengarkan nama suci dan sebagainya. Jika itu yang bisa kita ingat pada saat ajal akan tiba, pasti kita akan mencapai sukses seperti itu. Inilah pelajaran terpenting bagi kita. Tapi di sisi lain, kita sebagai penyembah juga bisa memberikan karunia kepada keluarga, kepada teman dan sebagainya, dengan membantu mereka dalam kesadaran Krishna untuk berpulang. Ya, paling tidak lebih sering kita memberikan mahaprasad ataupun caranamrita, air ganga dan sebagainya seperti itu, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi perjalanan sang roh, seperti itu. Karena itu mari kita juga selalu berdoa, mendoakan semuanya, dan juga hari ini mari kita khususnya mendoakan kepada ibunda dari Prabu Nanda-Nandana, ya, agar di usia beliau yang tua ini bisa memang apa yang beliau berkesan selama hidupnya itu yang diingat. Karena itu ya bertanya apa sudah ngejot, apa bunga Banten dan sebagainya, karena itu yang merupakan kegiatan keseharian beliau sepanjang hidupnya, seperti itu. Tapi dengan kita mendoakan dan sebagainya, semoga beliau nanti kesadarannya bisa berubah, ataupun pada saat beliau akan mengakhiri kehidupannya, Prabu Nanda ataupun keluarga yang sadarkan Krishna bisa mendampingi ataupun memberikan air ganga pada saat terakhir itu adalah sebuah kemuliaan, seperti itu. Karena itu mari kita sekarang berdoa bersama-sama untuk Ibunda Prabu Nanda-Nandana, kepada para penyembah yang masih dalam, mungkin ada yang sakit, atau mari kita doakan supaya diberikan karunia kesembuhan, dan orang-orang di luar sana ataupun teman-teman saudara kita di luar sana, mari kita doakan supaya mereka juga memperoleh kesempatan untuk menjadi sadar akan Krishna. Mari kita mulai dengan pranam Prabhupada. Namo Vishnupadaya, Krishna Prastaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini, Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Desatarini. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara Sivasadi Gaurabhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki jai. Sri Premanam Sankirtan Mahayajna ki jai. Mahamantra Hare Krishna Prema Yuga Dharma ki jai. Hari Bol. Hare Krishna, Hari Bol. Prabu Prema, silakan diakhiri pertemuan pagi ini. Hare Krishna, Suksma Dhamma. Terima kasih Prabu Nanda-Nandana sudah menghandle host closing